وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين Wabtagi fima ataqallahu ad-darul akhirah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melakukan penrusakan. Pada ayat yang penuh hikmah dan penuh berkah dan suci ini, banyak sekali pelajaran-pelajaran indah yang kita bisa petik. Yang pertama, ayat ini merupakan nasihat dari beberapa orang bijak kaumnya Nabi Musa kepada Qorun agar tidak lalai dan sombong karena harta dan ilmu yang ia miliki. Sebagaimana ayat-ayat sebelumnya dari surah Al-Qasas ini menceritakan tentang Fir'aun yang mengandalkan kekuatan dan kekuasaannya, tapi berakhir dengan kebinasaan. Di ayat ini berbicara tentang Qorun yang mengandalkan harta dan ilmunya, yang juga berakhir dengan kebinasaan. Pelajaran yang kedua yang kita bisa petik dari ayat suci ini, dari wabtagi fima ataqallahu darul akhirata, dan carilah negeri akhirat dengan sungguh-sungguh pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Di sini ada kata ibtagi dari kata bago, yaitu menghendaki ataupun mencari. Nah, menghendaki dan mencari ini atau kata-kata bago di dalam Al-Quran kadang digunakan untuk hal yang negatif, kadang juga digunakan untuk perbuatan yang positif. Yang akar katanya adalah menghendaki ataupun mencari. Kalau yang bermakna negatif diartikan berlebih-lebihan atau sewenang-wenang. Tapi kalau berarti positif, yaitu kehendak atau mencari dengan sungguh-sungguh atau dengan gigih. Di dalam ayat ini ibtagi bermakna positif, yaitu carilah dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kegigihan. Itu maksud daripada ibtagi dari ayat ini. Bahwasanya ayat ini menuntut sebuah kesungguhan dan kegigihan untuk meraih kebahagiaan, kenikmatan, dan kesenangan akhirat. Melalui apa? Melalui apa yang Allah telah anugerahkan di dalam kehidupan dunia ini. Kemudian
pelajaran yang ketiga yang kita bisa petik, bahwasanya ayat ini mengisyaratkan bahwasanya harta dan kekayaan bukanlah perkara yang buruk, sebagaimana diprasangkai oleh beberapa orang. Dari ayat wabtagi fima ataqallahu ad-darul akhirah, di situ justru kita bisa memahami bahwasanya apapun yang dicapai di dunia ini berupa harta, kekayaan, kekuatan, kekuasaan, ilmu, dan lain sebagainya, itu semuanya dapat digunakan untuk mencari dan meraih kebahagiaan ukhrawi. Makanya di ayat ini menggunakan kata fima, wabtagi fima, yaitu pada apa-apa yang bersifat umum, apa saja yang kita dapatkan di dunia ini, bahkan kenikmatan yang kita dapatkan di dunia ini, kesenangan yang bersifat duniawi dalam bentuk apa saja, dari beberapa yang telah kita tadi sebutkan, itu semuanya bisa digunakan untuk meraih kebahagiaan dan kenikmatan ukhrawi. Kemudian pelajaran yang keempat yang kita bisa petik dari ayat suci ini, bahwasanya ayat ini juga mengisyaratkan bahwa hidup duniawi dan ukhrawi itu adalah satu kesatuan, tidak terpisahkan antara keduanya. Apapun yang dilakukan di dunia ini pasti berpengaruh di akhirat kelak. Tidak ada pun hal yang kita lakukan di dunia ini tidak memiliki konsekuensi dan tidak memiliki pengaruh di akhirat kelak. Dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah kebunnya untuk akhirat. Di dunia ini kita menanam, di akhirat kelak kita panen. Jadi yang menjadi tolok ukur perbuatan di dunia ini yang menghasilkan kebahagiaan akhirat adalah perbuatan yang dilandasi dengan keimanan dan keikhlasan, serta yang bertujuan untuk taqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya. Jadi bukanlah bentuk dan penampakan lahiriah perbuatan dan amal itu yang menentukan ini adalah perbuatan duniawi dan ini adalah perbuatan ukhrawi. Tetapi tolok ukurnya adalah landasannya beserta tujuannya. Ketika landasannya adalah keimanan dan keikhlasan dan tujuannya untuk taqarrub kepada Allah dan mendapatkan ridhonya, maka itu adalah perbuatan ukhrawi. Tetapi kalau landasan perbuatan kita di dunia ini untuk duniawi, tidak berlandaskan kepada keimanan dan keikhlasan, dan tidak bertujuan untuk taqarrub kepada Allah, begitu pula meraih ridhonya, berarti itu adalah perbuatan duniawi, bukan perbuatan ukhrawi. Walaupun itu sholat, walaupun itu puasa, kalau kita melakukan sholat, puasa, dan apapun itu yang orang kenal sebagai ibadah, tetapi kalau itu dilakukan bukan atas dasar landasan keimanan, begitu pula atas dasar keikhlasan, dan tidak bertujuan untuk taqarrub kepada Allah dan mengharapkan ridhonya, berarti itu bukan amal ukhrawi, tetapi amal duniawi.
Bisa saja yang dia lakukan ya, ibadah-ibadah itu ya untuk riyah, untuk sum'ah, ya, untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan duniawi. Ya. Tetapi bisa saja ada perbuatan yang nampaknya dan yang dikenal oleh manusia itu adalah pekerjaan dunia, tetapi jika itu dilakukan atas dasar keimanan dan bertujuan untuk mengharapkan ridha Allah dan bertakarrub kepadanya, maka bisa menjadi perbuatan ukhrawi, bahkan sampai pada tingkatan ya, mengumpulkan harta, ya, begitu pula berhubungan, ya, bahkan ya, suami istri yang sah itu ketika dilandasi dengan keimanan dan bertujuan untuk bertakarrub kepada Allah, itu adalah perbuatan ya, ukhrawi. Ya, jadi ayat ini mengisyaratkan bahwasanya tolok ukur ya, perbuatan duniawi dan ukhrawi itu ya, adalah landasan dan tujuannya. Karena dunia dan akhirat itu pada hakikatnya satu kesatuan. Namun terkadang ketika sudah beda landasan dan beda tujuan, nah itulah yang menjadi pemisah antara dunia dan akhirat. Kemudian pelajaran yang kelima yang kita bisa petik dari ayat suci ini, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau melupakan dan mengabaikan bagianmu dari kenikmatan dunia. Ini adalah nasihat kedua di dalam ayat ini. Kita tidak bisa memungkiri bahwasanya setiap insan, setiap manusia memiliki bagian di dunia ini untuk dia gunakan dan dia nikmati, ya, seperti makanan, minuman, ya, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dan itu tidak ada masalah ya, bagi manusia untuk menikmatinya selama dihasilkan dan digunakan sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selama tidak bertentangan dengan ketentuan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak menjadi faktor yang menghilangkan bagian kenikmatan ukhrawinya. Pelajaran yang keenam yang kita bisa petik dari ayat ini, wala tansa nasibaka minad dunya, yaitu ayat ini menegaskan bahwa mengejar akhirat bukan berarti dilarang untuk menggunakan hartanya kecuali untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala urusan dunianya, sehingga hanya berfokus kepada ibadah murni dan ritual semata. Jadi ayat ini menghilangkan kesan ya, kesalahpahaman yang bisa timbul bahwasanya tidak penting kita berurusan dengan urusan dunia. Ya, cukup kita beribadah, kita cukup melakukan ya, ibadah-ibadah ritual, dan tidak perlu kita berinteraksi ya, dengan manusia dan ya, beraktivitas di dunia ini yang identik dengan urusan dunia. Ya, tidak sama sekali. Ya, ayat ini menghilangkan kesan tersebut. Ya, jadi ayat ini ya, menjelaskan bahwasanya siapapun boleh menggunakan hartanya, menggunakan kepemilikannya, menggunakan ya, kekayaannya untuk ya, kenikmatan duniawi. Semuanya boleh, selama ya, tidak bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan selama menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada kekayaannya dan hartanya tersebut. Kemudian kata la tangsa ya, di sini
ya, berbentuk larangan, ya, bukan berarti bermakna haram, ya, yaitu bermakna haram mengabaikan dunia, tidak. Tetapi latansa di sini, ya, bentuknya atau redaksinya larangan, tetapi bermakna boleh atau bermakna mubah. Kemudian pelajaran yang ketujuh yang kita bisa petik dari ayat suci ini, ya, bahwasanya ayat ini menegaskan, ya, pentingnya dunia, ya, dan kita tidak boleh menganggap remeh dan menganggap rendah dunia ini, ya. Bahwasanya semakin banyak yang diperoleh dalam kehidupan dunia ini, maka semakin banyak kesempatan dan peluang yang terbuka untuk memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan ukhrawi. Tapi selama, ya, dalam paradigma bahwasanya dunia itu adalah sarana dan akhirat adalah tujuan. Bukanlah dunia sebagai tujuannya, tetapi dunia itu adalah sarana untuk, ya, mendapatkan tujuan akhiratnya. Ya. Jadi, ya, selama, ya, diperoleh dan digunakan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Islam, yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam ajaran, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka makin banyak yang kita capai di dunia ini, yang mana kita yakini itu hanyalah sarana, maka makin besar peluang untuk mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan dan kenikmatan ukhrawi yang merupakan itu adalah tujuan. Kemudian pelajaran yang ke-8 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, yaitu ayat wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah, ya, kepada semua pihak sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik, ya, kepadamu. Ini adalah nasihat yang ketiga yang terdapat di ayat ini. Kita lihat kata ahsin, berbuat baiklah. Dalam bahasa Arab disebut sebagai fi'il amr, yaitu berada pada pola perintah. Dan, ya, kata kerja ini membutuhkan objek atau membutuhkan maf'ulun bih. Tetapi kalau kita perhatikan di ayat ini, wa ahsin, di situ tidak disebutkan objeknya. Di situ tidak disebutkan, ya, maf'ulun bihnya. Berarti apa? Berarti segala sesuatu yang bisa diberikan kebaikan, yang bisa ditimpakan kebaikan, yang bisa diwarnai dengan kebaikan, jadi bersifat umum, ya, yaitu segala sesuatu yang bisa ditimpakan kebaikan atau diwarnai dengan kebaikan, baik dirinya sendiri, orang lain, lingkungan, untuk negara dan bangsanya, untuk sukunya, untuk binatang, serangga, tumbuhan, harta bendanya, keluarganya, dan lain sebagainya. Jadi objek perintah melakukan kebajikan ini bersifat umum, yaitu kepada segala sesuatu yang bisa ditimpakan kebaikan kepadanya. Dan juga ini merupakan perintah, ya, sekaligus isyarat yang berbentuk teguran kepada manusia, ya, karena manusia banyak lalai sehingga ditegur, ya, dari bentuk perintah ini, ya. Apa bentuk tegurannya, ya, yang kita bisa petik dari ayat ini, ya, yaitu sebagaimana Anda selalu berharap, ya, nikmat dan kebaikan
serta kucuran rezeki dan anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Allah pun memenuhi, ya, itu semuanya, maka ya seharusnya Anda juga tidak boleh cuek, tidak boleh acuh, ya, dengan tidak menebar kebaikan kepada selain Anda. Sebagaimana Anda mengharap kebaikan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya Anda tidak boleh cuek, tidak boleh egois, tidak boleh kikir, ya, dan tidak peduli dengan sesama. Pelajaran yang kesembilan yang kita bisa petik dari ayat suci ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada setiap manusia, ya, dengan anugerah dan nikmat yang begitu besar dan begitu banyak, yang pastinya kebanyakan dari anugerah dan nikmat beserta rahmat itu melebihi daripada kebutuhan pribadinya. Ya, banyak sekali anugerah, banyak sekali kenikmatan, banyak sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dikucurkan kepada manusia, ya, itu bisa dipastikan sangat melebihi dari kebutuhan, ya, pribadinya. Dianugerahi akal, dianugerahi potensi yang beraneka ragam, yang semuanya sangat luar biasa, ya, ketika dia mengaktualisasikan potensi-potensi itu secara optimal. Diberikan anugerah ilmu yang luar biasa dalamnya dan luar biasa luasnya. Kalau itu hanya digunakan untuk mengurusi dirinya sendiri dan keluarga kecilnya, ya, maka semua karunia ini, semua nikmat ini, semua rahmat ini sia-sia, ya, karena kebanyakan melebihi, ya, daripada apa yang dia butuhkan untuk kehidupan pribadinya, ya, karena anugerah itu, ya, bisa digunakan, ya, untuk mengatur dunia, ya, secara keseluruhan. Anugerah yang Allah anugerahkan kepada setiap insan ketika dia aktualisasikan secara optimal dan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran sucinya, dan begitu pula melalui akal sehat yang Allah anugerahkan kepada manusia, ya, dan manusia kembangkan, ya, maka sesungguhnya dia bisa mengatur dunia, bukan hanya, ya, pribadinya semata, dan juga bisa, ya, memenuhi hak-hak setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan juga mampu membangun peradaban masyarakat ilahi. Ya, jadi dari kata kama ahsanallahu ilaik, ya, sebagaimana Allah telah melakukan kebaikan kepada Anda, ya, berarti bahwasanya seluruh kebaikan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirimu bukan hanya untuk dirimu semata, tetapi ketahuilah, ya, bahwasanya Anda itu adalah wakil dan khalifah Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi hamba-hambanya dan mengurusi makhluk-makhluknya, dan selalu menebar kebaikan kepada mereka. Ini poin yang termasuk poin penting di dalam ayat ini. Kemudian pelajaran yang ke-10 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, wala tabghil fasad fil ard, dan janganlah berbuat kerusakan dalam bentuk apapun dan dimanapun di bumi ini. Ini nasihat yang keempat. Ya, ayat ini menegaskan bahwasanya harta, ya, dan kekayaan duniawi, ya, yang Anda raih jangan sampai membuat Anda melakukan kerusakan. Ya. Harta dan kekayaan duniawi yang Anda capai, yang Anda raih, jangan sampai
ya menjadi sebuah kerusakan. Ya, karena ya realitanya ya banyak sekali orang-orang yang memiliki kecukupan rezeki, bahkan limpahan rezeki di dunia ini, memiliki limpahan kekayaan yang luar biasa, ya, tetapi ya melakukan tindakan-tindakan yang zalim, melakukan kerusakan, dari kerusakan yang terkecil sampai kerusakan yang terbesar, sebagaimana nanti kita akan isyaratkan di pelajaran berikutnya. Kemudian juga ayat ini menegaskan agar kita tidak mencampur aduk ya, antara kebaikan dan keburukan dan penrusakan, karena keduanya saling berlawanan. Antara kebaikan dan begitu pula penrusakan itu adalah dua hal yang saling kontradiksi, ya, saling berlawanan. Dan ayat ini menegaskan supaya jangan sampai mencampur aduk setelah adanya perintah ahsin, ya, kemudian setelah itu kita melakukan kerusakan. Ya, walaupun sebenarnya ya pada hakikatnya kalau kita melakukan kebaikan ya secara pasti dan secara otomatis ya kita tidak melakukan kerusakan. Cuman karena manusia suka lalai, suka lupa, ya suka khilaf, dan begitu pula faktor-faktor kebaikan dan faktor-faktor keburukan dan penrusakan itu banyak sekali, sehingga bisa saja terjadi tumpang tindih antara ya satu dengan yang lainnya. Ya, dia melakukan kebaikan dalam beberapa hal, tetapi tanpa dia sadari melakukan keburukan di hal-hal yang lain, karena masing-masing memiliki faktor yang sangat banyak sekali, sehingga bisa saja terjadi kerancuan dan tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Satu sisi manusia ya memang suka lalai. Pelajaran yang ke-11 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai para pelaku kerusakan. Banyak kelompok yang disebut di dalam Al-Qur'an yang termasuk golongan orang-orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mufsidin, yaitu orang-orang yang senantiasa melakukan kerusakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini beserta sistem dan aturan yang ada di dalamnya sangat-sangat rapi, sangat-sangat indah, yang semuanya bergerak untuk kesempurnaan dan kebaikan. Baik sistem dan ketentuannya yang secara takwini, secara ciptaan, maupun sistem dan ketentuannya yang berbentuk tasyri'ih, yang diserahkan kepada ikhtiarnya manusia. Maka jika manusia melakukan penrusakan, ya, berarti dia sedang merusak tatanan Allah Subhanahu wa taala yang sangat rapi ini, yang mana tujuannya untuk kebaikan dan kesempurnaan. Dan yang perlu kita ketahui bersama, bahwasanya perusakan yang terparah dan terdahsyat dan terbesar adalah merusak fitrah tauhid manusia yang telah Allah tanamkan di setiap hati manusia. Itulah perusakan yang terbesar, sampai pada perusakan-perusakan yang terkecil, bahkan semuanya masuk kategori merusak tatanan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pasti dia termasuk orang yang jauh dari cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk mencemarkan lingkungan, tidak menjaga kelestarian lingkungan, ya, tidak menjaga ya kebersamaan dalam mencegah ya virus ya, dan berbagai macam wabah penyakit dan seterusnya. Itu semua termasuk kategori ya merusak ya tatanan Allah Subhanahu
wa taala. Dengan tidak menjaga tatanan Allah Subhanahu wa taala sama artinya sedang merusak. Kemudian pelajaran yang ke-12 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, bahwasanya penrusakan ya dalam masalah ekonomi, karena di sini berkaitan dengan Qarun, yaitu berkaitan dengan kekayaan ya yang dimiliki ya oleh Qarun yang membinasakan dirinya ya. Dan kita bisa juga mengambil pelajaran khususnya untuk bangsa dan negara kita, yaitu penrusakan dalam masalah ekonomi, yaitu karena menimbung korupsi, monopoli ya, menjadi penyebab terjadinya inflasi yang berkepanjangan, manajemen yang buruk, ketidakadilan, mengejar kekayaan diri sendiri, mempekerjakan buruh dan tidak memberikan hak-haknya ya, dan tidak memanusiakan mereka. Itu semua termasuk adalah penrusakan dan menyebabkan jauhnya manusia dari cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka masuk dalam kategori innallah la yuhibbul mufsidin. Masih banyak lagi pelajaran indah yang kita bisa petik dari ayat suci ini, tapi karena sudah azan ya, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.